Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 5. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat ya? Miss Atin di sini mendoakan semoga teman-teman dan juga keluarga tidak hanya diberi kesehatan oleh Allah, tetapi juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial bersama Miss Atin. Setelah teman-teman menyelesaikan ujian tengah semester di waktu yang lalu, kali ini pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kita akan belajar bab yang baru, yaitu bab tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Ada 2 poin yang akan dibahas kali ini. Berikut penjelasannya. Pada interaksi manusia dengan lingkungan, 2 poin tersebut adalah yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam, dan yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam terbentuk secara alami. Manusia membutuhkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah hubungan timbal balik antar manusia dan lingkungan alamnya. Artinya, lingkungan alam mempengaruhi kehidupan manusia dan sebaliknya, manusia juga dapat mempengaruhi lingkungan alamnya. Pada interaksi manusia dengan lingkungan alam ada beberapa poin yang dibahas. Yang pertama adalah lingkungan alam mempengaruhi aktivitas manusia. Pada bab sebelumnya, teman-teman telah belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Wilayah Indonesia memiliki keberagaman lingkungan alam, antara lain berupa dataran rendah, dataran tinggi, pantai, sungai, dan laut. Lingkungan alam tersebut mempengaruhi kehidupan manusia. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari keberagaman cara hidup dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Keberagaman tersebut menunjukkan adanya penyesuaian diri manusia terhadap lingkungan. Berikut adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Perhatikan gambar. Gambar yang pertama adalah gambar Sungai Batanghari. Yang kedua adalah gambar Sungai Mahakam. Teman-teman, tahukah kalian di manakah letak kedua sungai tersebut? Jawabannya adalah di Pulau Kalimantan. Jadi, Pulau Kalimantan memiliki banyak sungai yang alirannya tenang. Masyarakat memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi sehari-hari. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang selanjutnya adalah perhatikan gambar. Ada gambar petani. Kemudian ada gambar perkebunan. Tanah yang subur membuat masyarakat memanfaatkannya untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Poin selanjutnya pada interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan alam. Manusia memanfaatkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang meliputi kebutuhan sandang,
pangan, dan papan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, manusia melakukan aktivitas pembangunan yang mengubah bentuk lingkungan alam. Aktivitas pembangunan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat membuka lahan di hutan untuk dibuat lahan perkebunan dan ladang berpindah. Kedua, masyarakat mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri untuk mengolah sumber daya alam. Yang ketiga, masyarakat meratakan bukit untuk pembangunan jalan raya, jembatan, bandara, dan pelabuhan sebagai sarana transportasi penghubung antar daerah. Keempat, masyarakat mengubah lahan pertanian, daerah perbukitan, dan daerah resapan air atau rawa menjadi daerah permukiman. Aktivitas pembangunan dilakukan untuk memudahkan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, aktivitas pembangunan yang dilakukan masyarakat harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Aktivitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Akibatnya, dapat terjadi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama menunjukkan aktivitas pembangunan jalan raya. Gambar yang kedua menunjukkan aktivitas pembangunan permukiman warga. Dari kedua gambar tersebut dapat dilihat aktivitas pembangunan yang dilakukan oleh manusia telah mengubah lingkungan alam. Poin yang kedua pada interaksi manusia dengan lingkungan adalah interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia memiliki dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain. Itulah mengapa manusia dijuluki sebagai makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, setiap manusia membutuhkan untuk berinteraksi sosial dengan manusia lain. Berikut poin besarnya. Yang pertama, lingkungan sosial adalah tempat manusia melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Poin yang kedua, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi sosial berlangsung di dalam lingkungan sosial. Perhatikan contoh interaksi sosial melalui gambar-gambar berikut. Gambar yang pertama. Gambar yang pertama adalah interaksi antar individu, yaitu interaksi yang dilakukan oleh satu orang dan satu orang lainnya. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah interaksi antar individu dan kelompok, yaitu interaksi yang dilakukan oleh satu orang dan suatu kelompok. Misalnya, interaksi antara guru yang sedang mengajar dengan para siswa. Gambar yang ketiga. Interaksi antar kelompok, yaitu interaksi yang dilakukan oleh satu kelompok dan kelompok yang lain. Misalnya, interaksi antar tim sepak bola. Setelah mengamati ketiga gambar tersebut, apakah teman-teman sudah mengerti apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial dilakukan oleh dua orang atau lebih. Interaksi sosial dapat terjadi apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial.
Yang pertama, adanya hubungan antara orang-orang yang melakukan interaksi sosial. Kedua, adanya komunikasi dua arah atau timbal balik. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan berupa verbal maupun nonverbal yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah interaksi sosial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan bersama. Interaksi sosial tidak selalu mengarah kepada persatuan atau kebersamaan. Masyarakat Indonesia yang tinggal tersebar di berbagai wilayah memiliki ciri yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan persaingan atau penolakan dalam masyarakat. Akibatnya, interaksi sosial dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Agar tidak terjadi perpecahan, diperlukan sikap saling menghormati dan toleransi. Itulah tadi pembahasan bab yang pertama mengenai interaksi manusia dengan lingkungan. Karena masih ada waktu, Miss Atin akan sedikit membahas tentang bab yang kedua, yaitu pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan. Ada 3 poin pembahasan yang ada di sini. Yang pertama adalah pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan di bidang sosial. Kemudian yang kedua adalah pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan di bidang ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan di bidang budaya. Berikut penjelasan poin yang pertama. Pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan dalam bidang sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosialnya mempengaruhi interaksi sosial atau cara bergaul masyarakatnya. Pengaruh tersebut dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, pada masyarakat Bali. Wilayah Bali terdiri atas dataran rendah yang subur. Masyarakat Bali memanfaatkan kesuburan tanahnya untuk kegiatan bertani. Masyarakat Bali memiliki ciri khas dalam kegiatan bertaninya, yaitu dengan membangun subak. Subak adalah organisasi masyarakat Bali yang mengatur sistem pengairan sawah di Bali. Berikut adalah gambar yang menunjukkan sistem pengairan sawah di Bali yang dinamakan sistem pengairan subak. Dengan subak, semua petani mendapatkan air dengan adil. Berbagai tahapan kegiatan dalam bertani seperti jenis padi dan waktu menanam padi dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh masyarakat. Dengan demikian, hubungan antar anggota masyarakat menjadi harmonis. Subak menjadi salah satu ciri khas interaksi lingkungan alam dan interaksi sosial masyarakat Indonesia. Interaksi sosial masyarakat di daerah lain di Indonesia juga memiliki ciri khasnya masing-masing. Hal inilah yang juga mempengaruhi munculnya keberagaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa adalah kelompok masyarakat yang hidup bersama di suatu lingkungan dan memiliki ciri khas tertentu. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas interaksi lingkungan alam dan interaksi sosialnya masing-masing. Masyarakat Indonesia terdiri atas sekitar 1.128 suku bangsa. Wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan membuat suku bangsa tersebut tersebar di berbagai daerah. Berikut adalah persebaran beberapa suku bangsa
yang ada di Indonesia. Sekian pembahasan ilmu pengetahuan sosial hari ini. Pada pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan meneruskan pembahasan untuk bab yang kedua, yaitu pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan di bidang ekonomi dan juga bidang budaya. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk hari ini dan masa depan. Sekian dari Miss Atin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ilmu pengetahuan sosial hari ini, marilah kita membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekian dari Miss Atin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.